Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman. Malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di tema persahabatan sesi terakhir untuk bulan ini. Kita ketemu beliau Maulana Jalaluddin Rumi. Tentu saja teman-teman pastinya sudah pernah kenal, pernah mendengar, mungkin juga pernah mendalami, memahami, sedikit-sedikit membaca tentang beliau. Dulu kita di ngaji filsafat yang sesi, saya lupa itu sesi awal-awal dulu juga sudah pernah kita bahas secara agak dalam, khususnya dalam tema cinta kalau saya tidak salah. Nah, malam hari ini kita ambil tema yang sedikit berbeda, meskipun mungkin sebenarnya ranahnya juga masih sama. Tapi kalau malam hari ini seperti di Aristoteles kemarin, cintanya adalah cinta sesama, cinta persahabatan, atau philia dalam bahasanya Yunani. Jadi sebenarnya ini ya tema cinta, tapi bukan cinta yang konotasinya lawan jenis, laki-laki perempuan, pacaran, dan yang sejenis itu. Juga mungkin tidak spesifik cinta ilahiyah, meskipun sebenarnya ini juga bagian dari cinta ilahiyah. Nah, tema kita malam hari ini cinta, sebutlah mudahnya cinta sesama. Bagaimana kita mencintai manusia yang lain, berteman, bersahabat dengan sesama. Banyak orang bilang para sufi itu adalah orang-orang yang antisosial. Hidupnya menjauh dari keramaian, uzlah, dan lain sebagainya. Ya, mungkin untuk mudahnya dipahami, kalau ada para salik, para sufi yang menjauh dari keramaian, biasanya itu dalam rangka tazkiyatun nafas, membersihkan diri di fase takholli, atau mungkin dalam rangka menjaga diri agar tidak terkotoli atau terlibat dalam hal-hal yang tidak penting. Mereka fokus dalam perjalanannya menuju Allah. Nah, biasanya orang di fase takholli, tazkiyah, pembersihan diri ini nanti kalau sudah tuntas pembersihan dirinya, sudah siap mentalnya, sudah bersih, kemudian kembali lagi ke tengah masyarakat. Makanya sufi itu ya banyak yang aktivis, banyak yang pejuang, banyak yang jadi penuntun di tengah masyarakatnya. Nah, ya termasuk beliau, Jalaluddin Rumi. Kalau beliau tidak sayang kita, mungkin ya tidak akan ada puisi-puisi, kitab-kitab, naskah-naskah yang ditulis, yang penting untuk kita rujuk, seperti malam hari ini. Baik, bismillah. Ini waktunya agak telat, kita mulai langsung saja. Saya tidak usah cerita biografi dan riwayat hidupnya ya. Teman-teman insya Allah sudah paham lah ya. Kalau belum paham ya baca sendiri saja. Buku-buku banyak. Penulis-penulis yang membahas ini juga banyak. Malam hari ini kita langsung terjun saja ke tema kita.
Mungkin ada yang ingin mendalami malam hari ini, mungkin saya mengambil beberapa dari kitab Fihi Ma Fihi, Diwanu Syamsut Tabriz, dan yang ketiga, saya tidak tahu sudah ada terjemahnya atau belum, yang isinya adalah 40 nasihat dari Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, gurunya Maulana Rumi pada beliau. Jadi ini Qawaid al-Ishq al-Arbaun judulnya, kaidah-kaidah cinta yang jumlahnya 40. Nah, cuma ya ndak saya ambil semua, waktunya ndak nututi kalau kita baca semua. Malam hari ini saya ambil beberapa saja. Jadi ini kayak pemanasan saja, biar nanti kalau teman-teman yang tertarik cari kitab itu. Karena salah satu contoh persahabatan, persaudaraan dalam dunia tasawuf yang sangat masyhur adalah persahabatan beliau Maulana Jalaluddin Rumi ini dengan Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, atau sering dikenal Syekh Syamsut Tabriz. Di beberapa referensi naskah Islam Jawa itu ada juga nama Syekh Syamsu Tabarid, dan banyak nama-nama yang dikonotasikan atau ditafsirkan sebagai beliau ini, karena beliau Syekh Syamsu Tabriz ini sufi pengembara. Jadi di antara keistimewaannya, biografi beliau itu bisa ada di mana-mana. Bahkan ada fase yang orang bilang beliau ada di daerah sini, tapi juga ada cerita beliau ada di daerah yang lain. Termasuk ada cerita beliau juga pernah sampai mengajar Sunan Kalijogo. Dan banyak lagi cerita-cerita yang mungkin sulit dipahami secara rasional dengan akal kita. Ya memang kalau hal-hal yang berkaitan dengan dunia kesufian, itu ada satu aspek namanya karomah. Saya sering membaca di medsos di mana-mana itu orang nyinyir pada para sufi, mungkin juga para wali, dianggapnya wah ini tidak masuk akal ini, wah ini khorikul adah ini. Ya, namanya karomah itu ya memang tidak masuk akal. Khorikul adah. Kalau tidak khorikul adah ya biasa saja, berarti peristiwa sehari-hari. Justru aneh-aneh, tidak masuk akal karena memang konteksnya karomah. Masa orang kayak gitu diberi karomah oleh Allah, Pak? Loh ya siapa yang tahu? Kalau bahasanya hadisnya Rasulullah kemarin kan at-taqwa hahuna. Kalau ada orang bilang masa orang kayak begitu diberi karomah oleh Allah, sebenarnya ada konotasi kesombongan di kalimat ini. Seolah-olah harusnya aku dong yang lebih alim misalnya. Harusnya yang aku senengi dong, yang lebih rasanya kok lebih banyak ilmu agamanya dan lain sebagainya. Cuma memang logiknya tidak begitu. Cara berpikirnya ya mereka yang dekat dengan Allah dan para kekasihnya ini ya yang tahu pasti Allah. Baik, ini memang dunia tasawuf punya alur berpikir yang berbeda. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Biar langsung ngaji saja. Sudah jam 8:30. Nah, saya awali dari quotes ini. Selama kita tidak belajar mencintai makhluk Allah, kita tidak akan bisa mencintai kebenaran dan kita tidak akan mengenal Allah. Wow, ini kalau mengikuti syair-syairnya Maulana Rumi ini, satu kalimat ini saja itu bisa dijelaskan sampai nanti jam 10. Ya, di satu kalimat ini ada tema cinta kepada makhluknya Allah, ada tema cinta pada kebenaran, dan ada tema mengenal Allah. Itu sudah jadi satu buku, satu quotes ini saja. Jadi kalau kita
tidak belajar mencintai manusia, tentu saja kita tidak mungkin cinta pada kebenaran. Karena agennya kebenaran itu manusia. Jadi yang oleh Allah dititipi dengan makhluk yang namanya kebenaran itu manusia. Di luar manusia tidak sibuk mencerna, mendekati, apalagi mencintai kebenaran karena sudah paket jadi. Binatang, tumbuhan itu kan paket jadi. Beda dengan kita manusia yang berproses, diberi alat, bisa dekat dengan kebenaran, bisa jauh dengan kebenaran. Itu manusia. Nah, maka kita tidak mungkin bisa mencintai kebenaran kalau kita tidak belajar mencintai makhluknya Allah. Dan kalau kita tidak mencintai kebenaran, tidak mungkin kita bisa kenal dengan Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya kok isinya kebencian-kebencian saja, berarti dia jauh dari kebenaran. Kalau jauh dari kebenaran berarti sulit dari mengenal Allah. Nah ini kalimatnya Maulana Rumi. Berarti apa? Ya mari hidup ini dikembangkan dengan jalan mencintai makhluknya Allah, apa saja. Jangankan yang manusia, yang bukan manusia pun yo hendaknya kita cintai dalam konteks mereka juga makhluknya Allah. Kalau kita kan sering dalam hidup ini kadang-kadang ambisi dan kebencian kita lebih besar daripada cinta kita. Pak, kalau ada kejahatan, kalau ada keburukan, kalau ada apalah kemaksiatan dan lain sebagainya, apa harus kita cintai, Pak? Iya. Tapi yang dicintai bukan kok, Pak, saya cinta kejahatannya. Jadi orang baik, orang buruk kita cintai, cara kita mengekspresikan cinta tentu saja beda pada orang baik dan pada orang buruk. Kalau pada orang baik kita dukung, kalau pada orang buruk kita tuntun, kita nasihati. Kan begitu. Kita karena peduli pada orang yang kita cintai, kalau dia melakukan keburukan, ya kita dekati, kita nasihati. Jadi dalam hidup ini harusnya tidak ada ruang untuk kebencian. Kalau kita memberi ruang untuk kebencian, kita sebenarnya sedang nabrak kebenaran. Karena betapapun yang terjadi, yang kelihatan, yang ada, itu kan sebenarnya kalau memang benar terjadi berarti ketetapannya Allah. Kalau itu ketetapannya Allah, kita membenci fenomena, kita membenci fakta, kita membenci kenyataan, itu kalau pakai kalimatnya bahasa Indonesia kan berarti sama dengan membenci ketetapannya Allah. Jadi mari kita cintai apa saja, tentu saja dengan cara mencintai yang tidak seragam dan tidak sama. Jangankan untuk yang beda-beda, yang mirip saja kan kita ekspresi cintanya beda. Misalnya punya teman yang satu sudah menikah, yang satu baru SD. Itu kan cara kita mengekspresikan cinta kita pada mereka kan beda. Kalau yang masih SD mungkin dibelikan mainan, mobil remote, itu senangnya luar biasa. Kalau sudah menikah, kalau dibeliin mobil remote kan mereka rasanya sudah tua, sudah punya istri kok dibeliin mobil remote. Nah kalau untuk anak SD cocok. Jadi ekspresinya beda-beda. Sama nanti dengan orang baik, orang buruk. Jadi ini yang dimaksud oleh Maulana Rumi. Berarti ya siapa saja kita jadikan teman, kita cintai. Bahkan tidak hanya manusia, semua makhluknya. Kalau kemarin kita belajar etika lingkungan itu, keluarga kita kan tidak hanya yang manusia, bahkan tidak hanya makhluk hidup. Makhluk tidak hidup pun yang jenisnya abiotik juga harus kita cintai. Jadi dasarnya persahabatan, pertemanan kita dengan semua makhluknya Allah itu ya kebenaran dan cinta.
Yang kebenaran dan cinta itu muaranya nanti adalah pengenalan kita pada Allah. Jadi persahabatan kita nanti hakikatnya adalah jalan kita untuk lebih dekat mengenal Allah. Baik, ini dari kalimat slide pertama ini rasanya sudah dalam. Ini nanti malam hari ini nuansanya agak berbeda dengan uraian tentang persahabatan di 3 atau 4 tema sebelumnya. Kita lanjut. Nah, ada satu syair yang terkenal sekali dari Maulana Rumi yang itu saya pecah-pecah. Bagi saya inilah simbol ekspresi pola gaya seorang yang mencintai. Jadi ada 7 nasihat yang terkenal dari Maulana Rumi yang ini pakai simbol-simbol alam semesta. Ya karena beliau mengembangkan paradigma cinta, berarti sebenarnya ini profilnya orang yang mencintai. Yang pertama apa? Orang yang mencintai itu dermawan dan suka menolong. Kata Maulana Rumi, dalam kedermawanan dan menolong, jadilah seperti sungai. Sungai itu kan banyak memberi apa saja pada masyarakat di sekitarnya. Sungai sering jadi pusat sumbernya hidup. Kalau teman-teman belajar peradaban-peradaban manusia awal, itu biasanya dimulai dari pinggir-pinggir sungai. Karena di situ kuncinya hidup. Dia memberikan banyak. Ya tidak menunggu balasan apa-apa. Meskipun kadang-kadang balasan kita pada sungai kan jelek. Kita kasih sampah lah, kita kasih kotoran lah, kita kasih apalah. Tapi sungai selalu memberi banyak hal. Nah, jadilah orang yang mencintai. Pecinta itu dermawan dan penolong seperti sungai. Nanti kalau teman-teman pulang dari sini kok lewat sungai, diingat-ingat kalimatnya Rumi tadi. Ingat sungai berarti ingatlah bahwa aku ini harus jadi orang yang pemurah, dermawan, penolong. Baik, ini yang pertama ya. Karena ini ditaruh pertama karena manusia itu cenderung pelit. Dan itu katanya Al-Quran sendiri. Jadi manusia itu cenderung enggan berbagi, ingin enak. Biasanya kalau orang kok mau berbagi itu ya yang dibagi yang sisa-sisa. Yang dia sudah menikmati terus bagi. Biasanya begitu. Makanya bahkan Al-Quran menegaskan ya kebaikan itu kalau kita menginfakkan yang kita cintai. Karena manusia itu cenderung pelit. Yang dikasihkan orang selalu yang sisa yang sudah dia nikmati. Jadi temannya pinjam laptop, aku belum puas pokoknya. Atau minta apa, ingin apa, ya nanti kalau aku sudah baru kamu. Nah ya makanya di banyak ayat itu Al-Quran kan nyindir kita, manusia itu pelit, manusia itu kalau memberi selalu yang jelek-jelek, sehingga terus ditegaskan oleh Al-Quran, lantanalul birro, kamu tidak akan dapat kebaikan sebelum berbagi apa yang engkau cintai. Hatta tunfiku ma tuhibbun. Oke, barang ya, nanti jangan Pak saya punya pacar saya cintai. Itu maksudnya bukan ke situ ya. Oke, jadi dermawan dan menolong. Yang kedua, dalam ketulusan dan kebaikan jadilah seperti matahari. Matahari itu kan memberikan cahayanya, terangnya pada siapa saja. Tidak milih-milih. Di mana saja siapapun diberi. Orang tulus itu begitu. Kalau tulus kok milih-milih itu biasanya bukan tulus tapi pamrih. Pak, saya ikhlas Pak memberi teman saya yang ini, yang ini. Yang itu kok tidak diberi? Dia sering nyakiti hati saya kok. Berarti ini sebenarnya tidak tulus. Kamu milih kok. Yang menyenangkan kamu beri. Yang tidak menyenangkan tidak kamu beri.
Jadilah seperti matahari, siapapun diberi. Jadi tidak pilih-pilih. Kan matahari itu kan kalau pas panas ya siapa saja dapat, kan, tidak milih. Ini anak males tidak pernah kuliah, nggak usah dikasih matahari yang sana, kan tidak begitu. Ya kamu rajin, kamu males, ya diberi sama matahari. Nah, jadi para pecinta itu tulus. Simbolnya ketulusan itu matahari. Jadi selain jadi sungai, ingatlah matahari. Jadi kalau besok pagi jalan-jalan keluar terus kena matahari, sadarilah bahwa aku dalam hidup ini harus tulus. Tanpa pamrih. Matahari tidak pernah minta imbalan. Kecuali matahari mall ya, kalau kamu ke sana ya butuh, kamu harus bayar. Baik, jadi pecinta ciri keduanya tulus. Ciri ketiga, pecinta itu memaafkan. Dalam memaafkan, jadilah seperti malam. Malam itu maksudnya gelap, pekat. Sudah tidak ada apa-apa, tidak lihat apa-apa lagi. Jadi kalau kita sudah memaafkan orang, ya sudah. Anggap semuanya sudah tidak kelihatan. Jadi anggap semuanya sudah lenyap. Kayak kalau malam itu kita sudah tidak bisa lihat apa-apa lagi sudah. Nah, tidak boleh ada sisanya apapun. Pekat seperti malam. Kan sering kita itu memaafkan tapi ingin sedikit-sedikit membalas dendam. Sehingga, sekarang saya maafkan tapi titeni saja. Nanti mesti, itu masih ingin. Sebenarnya belum memaafkan. Saya maafkan sih tapi hukuman Allah tidak akan, sama saja. Jadi kalau memaafkan seperti malam, sudah gelap kayak kita mau tidur, lampu mati ya sudah tidak lihat apa-apa, tidak ingat apa-apa lagi, terus tidur. Jadi kalau memaafkan seperti malam. Nanti kalau mau tidur malam hari, sadarilah bahwa wah ini malam ya, aku maafkan siapapun yang punya salah tadi pagi, kemarin dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga. Jadi pecinta itu pemaaf. Yang keempat, dalam kemarahan jadilah seperti mayat. Ya manusia itu yang normal memang kadang-kadang marah, kadang-kadang tidak berkenan terhadap sesuatu. Tapi begitu kamu sadar sedang marah, jadilah seperti mayat. Mayat itu kan sudah tidak ngapa-ngapain lagi sudah. Berarti apa? Kalau sedang marah berhenti. Jadi jangan ngapa-ngapain. Kalau hadis itu kan kalau kita marah saat berdiri duduklah. Kalau saat duduk marah berbaringlah. Kalau berbaring kok marah wudulah. Bukan gulung-gulung muter-muter enggak. Jadi kalau berbaring kok marah wudulah. Sholatlah bila perlu. Jadi jangan memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu. Biasanya orang marah itu kalau melakukan sesuatu nanti disesali. Atau pasti tidak bagus. Kalau pas kita sedang marah itu, wah saya ingin melampiaskan marah saya dengan omongan. Omongannya mesti, kan tidak mungkin kalau sedang marah ngomongnya terus halus gitu. Saya ini sedang marah. Jadi kan tidak mungkin begitu. Jadi marah ya marah saja. Boleh enggak saya maki-maki sampean? Sebentar saja. Kan enggak mungkin begitu ya. 1-2 kata saja ya, biar saya lega. Boleh ya? Gitu. Oke, jadi enggak kalau sedang marah, yuk jadi kayak mayat. Jadi yuk diam dulu, enggak usah apa-apa dulu. Nanti kalau tekanan darahnya sudah turun, situasinya sudah longgar, nyaman, itu baru memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu. Termasuk pada siapapun yang kita cintai. Jadi kadang-kadang kita tidak cocok, rame, gegeran, marah dengan yang kita cintai. Mungkin saudara kita, anak kita, siapa saja. Yuk, ketika sedang marah, narik diri dulu. Nanti saja ngomongnya, nanti saja melakukan sesuatu. Yang kelima, saat kita sederhana dan rendah hati,
Jadilah seperti bumi. Jadi pecinta itu sederhana. Sederhana itu maksudnya apa adanya. Tidak dibuat-buat. Jadi, ya inilah aku apa adanya. Inilah levelku. Inilah kenyataan diriku. Itu namanya kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu bukan kok dimiskin-miskinkan atau enggak. Biasa saja. Sesuai situasimu, sesuai kondisimu. Tidak berlebihan. Nah, kondisi ini kalau di Maulana Rumi, jadilah seperti bumi. Bumi itu kan sangat rendah hati, sangat sederhana. Tidak pernah gaya. Di dalam dirinya ada kandungan luar biasa, mungkin kandungan emas, logam, macam-macam. Tapi kan bumi tidak pernah sombong, tidak pernah pamer. Dia rendah hati, diinjak-injak. Tiap hari kita mewarnainya dengan angkara murka, dia tetap teguh sebagai dirinya. Itu bumi. Jadi mari belajar dari bumi. Kalau kita jalan di atas bumi, sadarilah kasihan sekali ya bumi ini. Kita warnai dia dengan macam-macam. Bumi itu kita lempari dengan sampah dan kotoran, tapi yang diberikan kan tumbuh-tumbuhan, makanan, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang yang sederhana dan rendah hati. Bumi tidak pernah komplain, tidak pernah demo, tidak pernah mengeluh terhadap segala kelakuan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan untuk kita. Selanjutnya, toleran. Para pecinta itu toleran. Simbolnya apa? Laut. Laut itu kan dia menampung apa saja. Karena dia luas, maka apa saja bisa masuk. Baik itu yang indah-indah, yang kotor-kotor, semuanya masuk, ditampung oleh laut. Sungai itu kan membawa apa saja, ya terakhirnya di laut. Aliran apa saja, ya finalnya di laut. Jadilah toleran. Toleran itu terbuka menerima apa saja sebagaimana laut. Jadi laut itu kan simbol kelonggaran, kelegaan, keluasan. Kalau teman-teman sedang jenuh, suntuk, itu kan biasanya terus jalan-jalan ke laut kan rasanya lapang, longgar. Ketika kita melihat laut. Nah, jadi ini simbol toleransi. Berarti kalau nanti ada konflik marah-marah, wah ini berarti sedang sempit, kurang piknik, ayo jalan-jalan ke laut. Biar longgar hatinya. Biar terasa bahwa kita ini kecil, bahwa kita ini sempit, tidak luas. Ngapain sih gegeran segala? Nah, yang terakhir, kuncinya di yang terakhir ini. Jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam diri. Jadilah engkau apa adanya. Jadi para pecinta, sadari dirimu, bermainlah peran sebagai dirimu sendiri apa adanya. Jangan terlalu banyak acting, jangan terlalu banyak gaya, nanti malah menyusahkan. Sadari hakikat dirimu dan perankan peranmu apa adanya. Jadilah engkau apa adanya. Kita itu sering ngundang masalah sendiri karena kita tidak jadi apa adanya. Kalau hari ini mungkin pakai istilah pencitraan. Sudah terlanjur mencitrakan diri misalnya sebagai anak soleh misalnya. Sudah terlanjur bilang, oh saya itu soleh, saya itu. Itu kan terus jadi beban. Akhirnya kamu di depan orang tiap hari harus acting jadi orang soleh. Itu kan berat. Nanti ada apa-apa dikit, subhanallah. Alhamdulillah. Loh. Ayo, yo kalau soleh ya soleh saja, ndak usah pakai acting berlebihan, sesuai dengan situasimu apa adanya. Jadi para pecinta itu apa adanya. Banyak ikatan cinta bubar karena para pecintanya ndak apa adanya. Kan banyak itu yang kalau pacaran itu begitu sayangnya, begitu nikah dapat 1 bulan. Begitu menyesalnya dia, kok ndak kayak dulu ya. Jadi
Sudah beda antara dulu dan sekarang. Kemungkinan dulunya terlalu banyak pencitraan. Akhirnya sekarang menyesal. Walah ternyata aslinya gini. Tidak sama dengan dulu. Ya, kamu tidak apa adanya. Baik, ini 7 nasihat untuk para pecinta. Kalau kita nanti bersahabat, jadilah sahabat yang dermawan, penolong. Sahabat yang baik dan tulus, yang mudah memaafkan, yang kalau marah tidak melakukan sesuatu yang nantinya disekali, yang sederhana, rendah hati, toleran, dan apa adanya. Kalau ada teman karakternya begini akan menyenangkan. Ajaklah teman yang seperti ini jadi rekan perjalanan untuk mendekat pada Allah. Ini yang dilakukan oleh beliau berdua, Maulana Rumi dan Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Baik, kita mulai. Malam hari ini saya membawa 7 nasihat dari Rumi dan 7 nasihat dari Syekh Syamsud Tabriz. Yang pertama dari Rumi. Wah, ini tulisannya jadi kecil. Ini ya, kompatibilitasnya laptop ini ya. Baik. Yang pertama, teman-teman saya tidak tahu bisa membaca apa enggak kalau sekecil itu. Karena PowerPoint itu kalau tulisannya terlalu kecil, kehilangan power, kehilangan poin. Iya, cilik-cilik macane susah. Jadi kata Rumi, aku mencintai teman-temanku tidak dengan hati atau pikiranku. Untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena kalau hati... Baik, saya lanjutkan. Kedengaran kah yang belakang? Enggak ya? Oke, harus dipegangi, minta disayang-sayang. Ya, kalau dikasih jarak dia tidak mau. Baik, kata Rumi, aku mencintai teman-temanku tidak dengan hati atau pikiranku. Untuk berjaga-jaga, karena hati bisa berhenti, karena pikiran bisa lupa. Aku mencintai mereka dengan segenap jiwa, karena jiwa tidak pernah mati atau lupa. Jadi sumber cinta kita jangan hanya hati, jangan hanya pikiran. Bukan berarti, Pak, berarti kalau mencintai tidak pakai pikiran, tidak pakai hati. Bukan begitu maksudnya. Jangan hanya itu berarti jangan berhenti di situ. Karena kalau pakai hati saja bisa berhenti. Bisa berhenti itu bukan maksudnya kena penyakit jantung karena hatinya berhenti. Berhenti itu hati itu bolak-balik. Hati itu kadang-kadang sekarang senengnya luar biasa, besok bencinya luar biasa. Kalau pakai hati masih bisa ya dan tidak ketika kita mencintai. Apalagi pakai pikiran. Pikiran bisa lupa. Kalau pas berdua, wah aku sayang sekali padamu. Nanti keluar ada yang lebih cakep, lupa dengan kalimat yang tadi. Pikiran bisa lupa. Jadi ya lupa itu kita kan mudah terlena, akal itu mudah terdistraksi. Maka cintailah dengan jiwa. Jadi mencintai dengan jiwa itu mudahnya kita melihat hakikat terdalam dari seseorang. Manusia itu siapapun dia, di level terdalamnya, di situ ada ruhnya Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Yang di situ ada citranya Allah. Jadi pertemuannya tidak hanya pertemuan dua akal, tidak hanya pertemuan dua hati, tapi juga pertemuan dua jiwa. Makanya dalam bahasa Inggris istilahnya soulmate. Belahan jiwa, tidak sekedar belahan hati. Apalagi belahan pikiran. Tidak. Jadi jiwaku yang kalau
dasarnya jiwa mesti bersatu terus, mesti nyambung terus. Karena di level jiwa kita satu. Di level pikiran kita bisa beda-beda, wong pikiran itu macam-macam. Hati juga bisa beda-beda, passion, selera bisa beda-beda. Apalagi level fisik. Tapi begitu kita masuk di level jiwa, itu kita pasti hakikatnya satu. Di level ruh itu kita satu jenis, sama semua. Meskipun banyak orang yang mengabaikan sisi dalam rohaninya, sehingga kelakuannya hanya didasarkan pada yang fisik-fisik. Maka mari mencintai apapun dan siapapun tadi di level terdalamnya. Jadi kalau sudah level terdalam itu seragam. Sama. Kalau fisik itu bisa beda-beda. Ada cakep, ada jelek, dan lain sebagainya. Makanya kalau nembak kok ditolak kan kadang orang bilang, loh kamu jangan hanya lihat wajahku. Lihatlah. Ya, kalau hati masih bisa berubah. Kalau kalimatnya lihatlah hatiku. Hati masih bisa berubah-ubah. Kurang dalam. Lihatlah jiwaku. Wah. Oke. Baik. Nah, kalau jiwa itu sudah relatif seragam. Semuanya citranya Allah dalam diri kita. Ini yang jadi penciri pembeda manusia dengan manusia yang manusia dengan semua yang bukan manusia. Baik, jadi cintailah sahabatmu dengan jiwa. Jadi tidak lagi sepenuh hati, tapi sudah sepenuh jiwa. Baik, ini filosofinya agak dalam ya. Yang pertama ini, prinsip pertama. Prinsip kedua. Ini dari salah satu syairnya Maulana Rumi. Temukanlah seorang teman yang mau memaklumimu dengan kesabaran. Seperti menguji esensi dari dupa yang terbaik dengan meletakkannya di perapian. Minumlah semangkok racun yang disuguhkan oleh temanmu saat dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Melangkahlah ke api menyala seperti Nabi terpilih. Nabi yang melangkah ke tengah api menyala ya Nabi Ibrahim. Rahasia cinta akan mengubah api menyala menjadi taman yang indah. Bertabur bunga-bunga merekah, mawar, tetumbuhan air dan wilau bertebaran dan menaburimu. Seorang teman sejati dapat meliputimu seperti Tuhan di hadapan alam. Yang pertama, temukan seorang teman yang mau memaklumimu dengan kesabaran. Menurut saya ini kuncinya persahabatan bisa langgeng adalah pemakluman. Jadi pemakluman itu sebenarnya hakikatnya adalah kesediaan untuk menerima apapun situasinya. Makanya kan banyak kalau istilah ada apa gitu ada kalimat harap maklum. Harap maklum itu mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan tapi mohon dimaklumi. Nah, misalnya ini mikrofonnya agak error ya, harap maklum. Nah, ini mungkin tidak seperti yang diharapkan tapi tolonglah mengerti. Ini kalau sahabat mesti bisa. Yang sulit untuk memaklumi pasti bukan sahabat. Ya sebenarnya aku harus bayar utang sekarang, tapi kok ya belum ada ya, harap maklum. Nah, ini ya nek terus-terusan yang jengkeli. Jadi, ini kunci persahabatan. Jadi memaklumi dengan kesabaran. Bisa menerima apa adanya kita, apapun situasinya. Yang kedua, sahabat itu tangguh. Tidak mudah luntur, tidak mudah bubar karena ujian, goncangan, cobaan. Seperti dupa yang dilempar di perapian. Jadi untuk menguji dupa itu kan dibakar. Baik tidaknya dupa itu kelihatan saat dibakar. Persahabatan juga begitu. Tangguh tidaknya kelihatan saat ada masalah, saat ada ujian.
Jadi ciri kedua itu, orang yang bersahabat itu biasanya ya tidak masalah. Meskipun seperti apapun engkau memberiku masalah, aku terima. Berarti ini sahabat yang sejati. Bahkan minumlah semangkuk racun yang disuguhkan oleh temanmu, meskipun itu racun tapi disuguhkan dengan penuh kasih sayang. Kalau itu sahabat memberimu racun, silahkan diminum racun ini. Aku menyuguhkannya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Itu kalau sahabat diminum. Jadi maksudnya itu ya, mungkin teman kita ini membawa masalah saja, membawa problem saja. Aduh, sejak berteman denganmu bangkrut aku misalnya. Sejak dekat denganmu kacau hidupku. Tapi kalau memang sahabat sejati tidak masalah. Wong sudah ikrar, kita deklarasi susah senang bersama. Meskipun harus minum semangkuk racun, tidak masalah. Jadi Maulana Rumi itu ya sering mengalami hal-hal pahit berdua sama Syekh Syamsul Tabriz. Bahkan Syekh Syamsul Tabriz sampai pernah diusir, sampai pernah menghilang. Karena murid-muridnya tidak suka dengan Syekh Syamsul Tabriz yang sangat dekat dengan Rumi. Iri dia, kok bisa dekat terus dengan guru murid-muridnya Maulana Rumi. Akhirnya Syekh Syamsul Tabriz kabarnya diusir. Bahkan ada yang punya riwayat, akhir hidupnya pun ada yang bilang Syekh Syamsul Tabriz ini dibunuh. Di beberapa versi ada bilang begitu. Jadi ini ujian persahabatan. Sampai Maulana Rumi sampai lahir tarian yang sangat terkenal, Darwis berputar, itu kan saking rindunya berpisah dengan Syekh Syamsul Tabriz. Baik, jadi ini semacam sahabat yang membawa kepahitan. Tapi kalau memang sahabat, ya kepahitan akan semakin mempererat persahabatan. Nah, justru kesulitan dalam persahabatan akan mendatangkan kebahagiaan. Seperti hidup di taman yang indah, meskipun di tengah api. Nabi Ibrahim mantap sekali melangkah ke tengah api karena dia yakin dengan cintanya kepada Allah. Akhirnya api menjadi taman yang indah. Ini kemantapan level Nabi ya. Tidak bisa ditiru. Jangan nekat nanti. Saya cinta sekali Pak, saya siap. Tidak, jangan nekat ya. Termasuk yang akan datang ini sebentar lagi kan kurban. Oh, itu ketulusan level Nabi. Jangan dicoba, Pak, tadi malam saya mimpi nyembelih teman saya. Tidak bisa begitu, itu levelnya beda. Kan di Quran ada, Pak. Iya, yang memahaminya tidak begitu. Makanya membaca Al-Quran itu ya harus ngerti ilmunya. Jangan dipotong dalilnya, Pak. Saya mengalami seperti Nabi Ibrahim, Pak. Mimpi menyembelih, lah sojo. Kamu salah memahaminya. Cara menarik maknanya tidak begitu. Baik, nah persahabatan ilustrasinya seperti Nabi Ibrahim yang melangkah ke dalam api. Dan buahnya, kata Rumi, pasti taman yang indah. Meskipun dari luar kelihatannya api. Berkorban untuk sahabat itu kan lega, membahagiakan. Alhamdulillah aku bisa menolong sahabatku. Alhamdulillah aku bisa meringankan bebannya. Nah, itu seperti mawar dan tetumbuhan serta bebungaan yang menaburi kita. Yang terakhir, seorang sahabat, teman sejati itu mewarnai hidup kita sebagaimana Allah mewarnai alam semesta ini. Sebagaimana Tuhan di hadapan alam. Jadi kalau kita punya sahabat itu sedikit banyak kita akan diwarnai oleh sahabat kita. Gaya kita ngomong, gaya kita berekspresi, mungkin diksi-diksi pilihan hidup itu pasti banyak diwarnai oleh teman dan sahabat ini. Baik, jadi dari 4 bait dari syair ini ada beberapa makna persahabatan. Yang pertama pemakluman, yang kedua ketangguhan,
Yang ketiga, kesediaan untuk berkorban. Dan yang terakhir, persahabatan itu saling mewarnai. Nah, ini nasihat Maulana Jalaluddin Rumi yang berhubungan dengan persahabatan. Yang ketiga, ini tadi saya bilang ya, ini saya potong-potong dari Fihi Mafihi, Diwanus Syamsut Tabriz, Masnawi, yang menurut saya ada hubungannya dengan persahabatan. Nah, ini kalimat ini bagus. Tidak ada kerahiban dalam Islam, yang ada kebersamaan dan kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertindak atas dasar kepentingan bersama. Karena pertemuan para ruh memiliki pengaruh yang besar dan penting. Sedangkan kesendirian dan mementingkan diri sendiri tidak ada manfaatnya. Jadi kalimat pertama, kata pertama tidak ada kerahiban dalam Islam, itu sebenarnya ingin menegaskan bahwa dalam Islam semua orang itu dipandang setara. Setiap manusia dianggap bernilai. Jadi tidak boleh level. Manusia itu tidak boleh ada yang diposisikan level, ini manusia posisi tinggi, ini manusia posisi rendah. Karena satu-satunya di atas makhluk itu Khalik. Kalau ada makhluk yang kita posisikan di atas makhluk, itu berarti ada makhluk yang posisinya setara dengan Khalik. Kalau dalam Islam ini namanya musyrik. Maka iya, para ulama penting, guru-guru kita penting, tapi dia tidak di atas kita. Hanya memang fungsi dan peran serta jasa mereka besar. Jadi itu yang dimaksud tidak ada kerahiban. Tidak ada yang posisinya hierarkis. Yang ada semua setara, maka dalam kesetaraan itu relasi paling ideal adalah kebersamaan dan kasih sayang. Makanya Nabi itu orang-orang dekatnya tidak disebut muridnya atau anak buahnya, tidak. Tapi sebutannya sahabat. Jadi ini untuk menegaskan kesetaraan. Kalau sahabat setara, kalau setara roh dan roh bisa bertemu. Jangan merasa enak kalian lebih tinggi dari yang lain. Misalnya merasa, Pak saya lebih penting kok Pak, Pak saya lebih hebat kok Pak. Itu berarti kalian memposisikan diri lebih tinggi dari yang lain. Kalau kalian posisikan diri lebih tinggi seperti itu, kalian akan sendiri dan kesepian. Ruhmu tidak punya teman. Jiwamu tidak punya pasangan. Jadi relasi ideal itu relasi kebersamaan dan kasih sayang. Kalau ada kepentingan, ya kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri yang egois. Jadi dasarnya pertemanan itu ya pertemuan antara dua jiwa. Dua jiwa mungkin bertemu kalau itu sejajar, setara. Kalau kita dekat gini kan bisa langsung ketemu kan gitu. Tapi kalau ke atas berat. Sulit kita ketemu kalau ranking. Kalau teman-teman misalnya menganggap saya, Pak Faiz lebih tinggi dari saya, itu kan mendekat saja mungkin agak gimana, wah, karena tidak setara. Tapi kalau kita setara, lebih mudah bergaul, lebih mudah berkomunikasi. Makanya coba teman-teman membaca sirah itu, riwayatnya Rasulullah itu, dengan para sahabat kan sangat akrab, dekat. Karena positioningnya setara. Banyak momen, banyak peristiwa, baik yang serius maupun yang menggambarkan keakraban, suasana kemanusiaan banyak. Kenapa? Positioningnya setara. Baik, jadi ini rahasia persahabatan. Jadi yang ada adalah kebersamaan, kasih sayang, dan kesetaraan. Kok di antara sahabat merasa level? Yo, dia sahabat saya sih Pak, tapi saya lebih tinggi Pak. Dia selalu nyontek, saya yang diconteki terus misalnya. Kalau ada level begitu, dua jiwa tidak akan bertemu.
Saya yang neraktir terus, Pak. Dia yang minta ditraktir. Berarti saya lebih tinggi. Dia sebenarnya anak buah saya hitungannya misalnya. Ini tidak mungkin persahabatan. Tidak mungkin dua jiwa bisa bertemu. Maka kuncinya persahabatan, pertemuan dua jiwa. Baik, ini petunjuk yang ketiga. Posisikan diri kita setara di hadapan sahabat-sahabat kita. Jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih jago, jangan merasa lebih benar, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjut. Yang keempat, berbuat baiklah kepada orang demi Tuhan dan kedamaian hatimu sendiri. Agar selalu engkau lihat apa-apa yang suci. Dan agar engkau bisa menyelamatkan hatimu dari gelapnya kebencian. Berbuat baiklah kepada orang demi Tuhan. Demi Tuhan maksudnya untuk Tuhan ya, bukan orang lagi mengamuk-ngamuk sumpah demi Tuhan, bukan itu. Jadi demi Tuhan itu ayo nawaitunya untuk Tuhan dan kedamaian hati. Mesti nanti hati kita damai. Kalau dalam Islam ada konsep fillah dan lillah. Fillah itu kita bersahabat di dalam Allah. Di dalam Allah itu dalam memang aktivitas yang secara formal, resmi, ini aktivitas yang mendekatkan kita pada Allah. Ya mudahnya fillah itu ya dalam ibadah-ibadah. Kita bersama-sama sholat jamaah, itu namanya kebersamaan fillah. Jadi di dalam Allah. Nanti ada lillah. Lillah itu aktivitas apapun. Mungkin bukan ibadah yang formal, yang mahdo, yang seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Mungkin sekedar bersama-sama melakukan aktivitas apa, belajar bersama, atau santai bersama, dan lain sebagainya. Tapi nawaitunya lillah, untuk Allah. Misalnya, yuk makan bareng yuk biar kita sama-sama sehat, sama-sama kuat, biar bisa ibadahnya tambah mantep. Nah ini aktivitas biasa, cuma makan, wong makan bareng, tapi terus jadi lillah. Karena Allah, nilainya ibadah. Ini juga demi Tuhan namanya. Jadi untuk Allah. Kalau dalam Islam itu kan aktivitas apapun, tidak harus aktivitas religius, bisa bernilai religius kalau niat nawaitunya pas. Bisa sebaliknya juga. Mungkin aktivitas keagamaan, tapi niatnya bukan untuk Allah karena Allah, ya bisa bernilai duniawi. Jadi ini maka penting faktor niat ini. Mari kita bersahabat itu konteksnya sepenuhnya fillah dan lillah. Kalau bisa begitu, akan ketemu dengan kedamaian hati kita. Lebih nyaman. Tidak lagi relasi saling menaklukkan, menundukkan untuk pamrih-pamrih kepentingan yang macam-macam. Ini hanya untuk Allah saja. Lillah. Karena kalau tidak lillah nanti kita hanya dapat lelah. Ya, kalau ada, wah lelah aku meladenimu ini. Oh berarti belum lillah. Kalau lillah tidak mungkin hasilnya lelah. Baik, bahkan yang sepele-sepele dalam Islam itu ya bisa bernilai sangat mulia. Ketika apa? Niatnya pas. Sekedar makan di angkringan habisnya 6.500, itu bisa sampai ke surga. Kalau niatnya pas. Pak, saya makan ini, Pak. Saya tidak ingin berlebihan makannya. Saya 5.000 sudah cukup, tidak perlu kekenyangan. Biar nanti malam saya bisa tidur nyenyak, terus bisa bangun sholat tahajud. Loh, angkringan aja bisa membawa ke kemuliaan. Jadi itu contoh. Jadi apapun bisa lillah, apalagi yang fillah tadi. Nah, persahabatan itu antara lain dalam rangka ini. Dia medan berbuat baik demi lillah dan fillah. Nah, kalau kita bisa lillah tadi apa? Segala yang kita lihat itu suci, sakral.
Segala yang kita lihat itu rasanya menghubungkan kita pada Allah. Melihat apapun. Mungkin sering saya sampaikan ya, kita melihat apapun di sekeliling kita itu sebenarnya kan simbol dua. Kalau bukan jalaliyahnya Allah, keagungannya Allah, pasti jamaliyahnya Allah, keindahannya. Jadi melihat misalnya kayak tadi ya, mikrofonnya agak error. Itu kan kalau teman-teman hanya berhenti di mikrofon error, mungkin disambungkan sedikit dengan takmir atau dengan kualitas mic-nya dan lain sebagainya, ya dapatnya cuma itu. Tapi kalau kita melihat jalaliyahnya Allah, wah, maha kuasanya Allah ya. Manusia menyiapkan segala sesuatunya dengan jelimet, ya masih ada saja kurangnya. Betapa kita itu lemah. Kalau Allah ya dia kuasa segalanya. Loh ini sekedar mikrofon error membawa kita pada Allah. Ini yang disebut kita bisa melihat apa-apa yang suci di sekeliling kita. Apa saja nanti berubah jadi sakral, berubah jadi suci. Kalau kita mampu menyambungkannya pada Allah. Sekedar gelas kesandung terus pecah. Misalnya kadang-kadang kan ada itu kalau lagi habis minum terus lupa berdiri peruang gitu. Itu kalau kalian berhenti di situ, berhenti di gelas pecah, paling ya ketawa. Puncaknya. Tapi kalau kalian bisa menyambungkannya, indahnya ya. Kuasanya Allah, apa-apa itu indah. Wong sekedar gelas pecah saja kita bisa gembira. Nggak usah repot-repot nonton stand up, nggak usah repot-repot, sekedar ada gelas pecah kita gembira, indahnya ciptaannya Allah ini. Nah, segala sesuatu jadi disambungkan pada Allah. Itu yang kalimat ini, agar selalu kamu lihat apa-apa yang suci. Kalau kita sudah bisa begini, selanjutnya apa? Hati kita akan selamat, bersih dari kebencian demi kebencian. Ada banyak alasan kita membenci sesuatu, tapi kalau alasan yang biasanya membuat kita benci itu kita sambungkan pada Allah, maka dia akan berubah jadi suci, jadi sakral, justru mendekatkan kita pada Allah. Misalnya ada orang yang kurang ajarnya luar biasa atau jahatnya luar biasa. Loh itu kalau kita berhenti di fenomena kejahatan dan kekurang ajaran itu, lahirnya mungkin kebencian demi kebencian. Batin kita tidak selamat. Akhirnya apa? Jahatnya orang lain menjadi sumber buruknya kita. Dia yang jahat, kita yang benci. Kan akhirnya kita juga ikut jelek. Wong kita memelihara kebencian dalam diri kita. Biar tidak begitu apa? Posisikan dia seperti tadi. Dalam konteks fillah atau lillah tadi. Oh iya ya, memang Allah itu yang mengatur segalanya, menciptakan segalanya, termasuk keragaman manusia. Ada orang baik, ada orang jahat. Ya kuasanya Allah, ujian bagi kita. Ini kan nanti urusannya terus ke atas. Jadi justru jeleknya orang lain jadi sumber keselamatan kita. Kenapa? Kita membacanya secara fillah dan lillah, demi Tuhan tadi. Nah ini nasihat yang keempat. Jadi dalam persahabatan, ya mari kita rangkai konteksnya adalah semuanya demi Allah. Sebenarnya dalam hal apa saja. Tidak mungkin dipisah, Pak ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Kalau kita pinter memanage hati, memanage niat, ya semuanya bisa akhirat sekaligus dunia. Jadi yang dunia-dunia bisa bernilai akhirat, yang akhirat bisa bermanfaat untuk dunia. Ini menurut saya yang disebut beragama yang utuh, yang kafah. Baik, saya lanjut. Yang kelima, tidak setiap orang bisa dicintai. Untuk dicintai perlu sejumlah sifat dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Namun semua orang bisa menikmati dan merasakan cinta.
Apabila engkau tidak menjadi orang yang dicintai, maka hendaklah engkau menjadi orang yang mencintai. Jika engkau tidak bisa menjadi Yusuf, maka apa yang menghalangimu untuk menjadi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf? Apa yang menghalangimu untuk menjadi pecinta yang tulus dan yang selalu merindu? Nah, kita ini sering putus asa, gelisah, kecewa karena tidak dicintai oleh orang yang kita harapkan mencintai kita. Mungkin kita punya sahabat yang bayangan kita, sahabat kita itu harusnya mencintai kita, dekat dengan kita. Ternyata tidak begitu. Dia tidak terlalu serius, tidak terlalu peduli dengan kita. Kan terus kita kecewa. Kata Maulana Rumi, ya memang begitu. Untuk orang dicintai itu perlu syarat yang tidak bisa diperoleh oleh semua orang. Jadi tidak semua orang lovable. Jadi enak untuk dicintai. Banyak yang dilihat wajahnya saja wis wobel. Sudah membosankan. Ini kan banyak yang begitu. Nggak, maka kalian jangan fokus pada kenapa kok saya tidak bisa dicintai. Kalau engkau tidak bisa jadi orang yang dicintai, justru fokuslah pada bagaimana aku jadi orang yang mencintai. Tidak apa-apalah dia tidak mencintaiku, tapi aku mencintainya. Oke, yo, ini kan bisa jadi dalil kan? Kalau teman-teman pas butuh. Jadi, kenapa? Karena dicintai orang itu di luar kuasa kita. Tapi mencintai orang lain itu dalam kontrol kita. Kita tidak akan dihukum, tidak akan dianggap salah, tidak akan dianggap keliru tentang hal-hal yang di luar kuasa kita. Tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal yang bisa kita kuasai. Mencintai itu kan dalam kuasa kita, tapi kalau dicintai tidak. Kita nembak kok ditolak misalnya, itu kan tidak akan dianggap salah oleh orang. Tapi kalau kita tidak punya hati, harusnya kita mencintai saudara kita, kita tidak mencintai, itu kita yang kena beban salah. Maka fokuslah pada bagaimana mencintai. Kata Maulana Rumi, kalau tidak bisa menjadi Yusuf, ya paling tidak jadilah Yakub. Ya kalau Nabi Yusuf jelas beliau ganteng, luar biasa, semua orang seneng. Jadi maka kita akan minder, wah apa ya bisa saya kayak Nabi Yusuf? Ya pasti tidak. Jadi, nah paling tidak jadi Nabi Yakub. Nabi Yakub itu jiwanya penuh cinta. Beliau tahu kok cerita yang terjadi terhadap Yusuf, makarnya saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Tapi beliau jiwanya sudah penuh cinta. Siapa saja dicintai oleh Nabi Yakub. Meskipun mungkin tidak dapat balasan sebagaimana yang diharapkan. Nah, kalau tidak bisa jadi Nabi Yusuf, ya kita jadi Nabi Yakub. Bahkan saking sedihnya karena kangen Nabi Yakub kan sampai kabarnya tidak bisa melihat Nabi Yakub ini. Nah, ini profil. Jadi dibandingkan kita sibuk mencari orang yang mencintai kita, mending kita sibuk bagaimana cara kita mencintai orang lain. Dalam konteks persahabatan, ya, mari kita sibuk apa yang bisa aku berikan pada sahabat kita, bukan menunggu apa yang akan diberikan sahabatku padaku. Bagaimana caraku yang terbaik untuk mencintai sahabatku, bukan coba aku lihat sahabatku ini memberi apa padaku. Jadi bukan itu. Karena yang dilakukan orang di luar kuasa kita, yang ada dalam kuasa kita, ya yang bisa kita lakukan. Jadi tidak setiap orang bisa mencintai. Tapi
Tidak setiap orang bisa dicintai, tapi setiap orang bisa mencintai. Baik, saya lanjutkan. Yang keenam. Oke. Ini suaranya jelas ya. Saya pegang gini aja. Nanti dianggap imam kalau saya pakai. Oke, kita lanjutkan. Tidak apa-apa, nanti kita lebihkan sedikit sesuai dengan materi yang dibawa. Yang keenam, bila engkau berkata-kata baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Pujian dan terima kasihmu pada dia pada hakikatnya adalah untukmu sendiri. Bagaikan orang yang menanam pohon mawar dan melati di sekitar rumahnya. Manakala dia memandangnya, dia seperti berada dalam surga. Nah, ini untuk kita ingat-ingat. Jadi apapun yang kita lakukan untuk sahabat kita yang bentuknya kebaikan, jangan dikira itu persembahan untuk dia saja. Jangan dikira itu pengorbananmu yang manfaatnya hanya untuk dia saja. Kalau kita melakukan kebaikan, itu sebenarnya untuk kita. Jadi tidak untuk dia. Kalau kita berterima kasih pada orang misalnya, ini kan berterima kasih ini juga jenis kebaikan. Itu juga sebenarnya bukan kita menuju dia, tapi sebenarnya kita menuju kita sendiri. Maksudnya apa? Ya kalau kita berterima kasih misalnya, sebenarnya itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa kita punya jiwa yang bersyukur. Kita punya jiwa yang berterima kasih. Kalau kita membantu teman kita misalnya, ini sebenarnya menegaskan alhamdulillah berarti aku ini masih manusia yang dermawan, masih manusia yang mau berbagi. Jadi sebenarnya semuanya kembali ke kita. Kalau kita jujur pada orang lain, jangan dikira bahwa oh aku jujur, dia yang mendapatkan manfaat dari kejujuranku. Sebenarnya tidak. Kita juga dapat manfaat dari kejujuran itu. Jadi man amila sholihan falinafsi. Jadi barang siapa melakukan kebaikan ya untuk dirinya sendiri. Kebaikan itu. Jadi maka jangan ragu-ragu, jangan bimbang kalau teman-teman ingin melakukan satu kebaikan apapun. Termasuk kebaikan yang berhubungan dengan sahabat pada orang lain. Itu jangan dikira saya memberi berarti saya yang berkorban, dia yang dapat manfaat. Karena manfaat dari kebaikan itu hakikatnya nanti pada kita dan kembali ke kita lagi. Kalau manfaat untuk dia itu di luar kuasa kita sudah. Kadang-kadang kita itu ingin berbuat baik pada orang, tapi kok hasilnya tidak bagus, atau orangnya malah salah paham, atau orangnya malah benci sama kita dan lain sebagainya. Respon dia di luar kuasa kita. Tapi kebaikan yang kita lakukan pasti ada manfaatnya untuk kita. Jadi kalau engkau berkata baik pada orang lain, kebaikan itu akan kembali padamu. Tidak usah diukur, wah enak dia dapat manfaat terus. Dari aku apa enggak? Enak dia, aku terus yang neraktir, dia tidak pernah neraktir. Aku untungnya apa? Aku kehilangan uang banyak. Enggak. Kamu pasti dapat sesuatu. Ada banyak hal yang kamu dapat dengan kamu dermawan. Paling tidak sekarang kamu tahu bahwa ternyata aku ini ya tangguh juga ya. Uang yang harusnya untukku sendiri 1 bulan bisa loh untuk bantu teman makan setengah bulan juga. Berarti aku ini lumayan. Itu ukurannya lebih tangguh daripada sebelumnya. Dan lain sebagainya. Ada banyak manfaat yang bisa aku raih. Jadi ini rumus ke-6. Bagaimana kita
Dalam bersahabat itu tidak berhenti melakukan kebaikan dan tidak harus mengkalkulasi apa yang diberikan pada sahabat kita dan bagaimana respon dia. Yang penting itu kebaikan jalan saja. Manfaatnya pasti hadir untuk kita. Jadi kita itu sering terlalu jelimet, ngukur sesuatu sehingga bahkan yang harusnya kebaikan itu kita jalankan kemarin-kemarin sampai hari ini belum dijalankan. Kuatir efek ini, efek itu. Mungkin Pak saya itu ingin sholat malam Pak, tapi katanya kesehatan itu 1 hari tidurnya kan minimal 7 jam. Nah kalau saya sholat malam tidur dimulai jam sekian sampai sekian, nanti kurang 7 jam Pak. Kalau kurang tidur nanti jelimet sekali, dibahas terus akhirnya tidak sholat-sholat. Iya. Saya mau bantu teman saya, tapi Pak nanti kalau dia jadi manja gimana ya? Kalau dia terus ketergantungan dengan saya, ada apa-apa utang ke saya gimana ya? Nanti suwi akhirnya ya ndak jadi-jadi bantu teman. Temennya nunggu dia mikir kesuwen nyari teman yang lain. Kita ndak jadi berbuat baik. Jadi yuk teman-teman kalau ada terbersit, saya punya rumus begini. Kalau tiba-tiba terbersit di pikiran kita, di hati kita, keinginan untuk melakukan kebaikan apapun, bagi saya itu ilham dari Allah. Petunjuk dari Allah untuk melakukan kebaikan itu. Ayo jangan ditunda-tunda. Bagi saya itu terkabulnya doa kita. Kita kan tiap sholat minta pada Allah, ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Itu diantara menurut saya ya. Allah menunjukkan kita ke jalan lurus itu diilhamkan pada kita untuk melakukan kebaikan tertentu. Ilham itu antara lain muncul di kepala kita, di hati kita. Muncul ide untuk melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Itu bagi saya dari Allah. Nah, berarti apa? Ayo dijalankan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah terlalu banyak kalkulasi. Saya ingin bulan depan itu pulang kampung, salim sama ibu bapak, sudah lama aku tidak pulang. Apa yang bisa aku baktikan, ya aku baktikan lah. Ini bagi saya termasuk ilham dari Allah. Yuk dijalankan. Saya inginlah meskipun uangku sedikit, yuk tetangga kiri kanan ada yang yatim piatu. Yo sekedar 10-20 ribu aku ingin juga sih sebenarnya sodako. Ini bagi saya ilham, kebaikan. Jalankan itu. Tidak usah terlalu banyak mikir. Biasanya kalau dipikir atau ditunda-tunda itu terus tidak jadi. Tapi mosok ya bantu anak yatim cuma 10-20 ribu buat apa ya buat mereka? Nunggu nanti kalau sudah dapat 100 ribu. Begitu punya 100 ribu, eman ya 100 ribu. Kok dikasihkan? Akhirnya tidak jadi. Maka untuk kebaikan jalan saja. Tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Saya khawatirnya Allah sudah ngasih banyak sekali ilham kebaikan, kita tidak jalan. Kita tiap hari masih minta lagi. Ihdinas sirotol mustaqim lagi. Sudah ditunjukkan itu kebaikannya, minta lagi ihdinas sirotol mustaqim. Jangan-jangan Allah lama-lama jengkel. Sudah diberitahu jalan lurusnya, tapi yo masih ngeyel lagi. Itu pun minta lagi. Ya Allah diberi dong. Sudah. Ya Allah diberi dong. Itu lama-lama tidak diberi kita. Maka yuk serius dalam kebaikan. Insya Allah kalau teman-teman ini kan paling tidak wis mahasiswa ya levelnya. Sudah tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal kapan inspirasi kebaikan itu muncul. Nah, ini bagian dari hidayah dan petunjuk dari Allah. Baik, lanjut. Nah, ini yang ketujuh dari Maulana Rumi. Cintailah semua orang, niscaya engkau akan selalu berada di antara bunga mawar dan taman surgawi. Jika engkau membenci semua orang, maka bayang-bayang musuhmu akan selalu berada di depan matamu. Matamunya membacanya pelan-pelan. Seakan engkau berputar-putar siang dan malam di antara tanaman berduri dan kumpulan ular yang siap mematuk.
Jadi kalau kita jadi pecinta, hidup dalam cinta, yo medan hidup kita adalah medan taman bunga. Tapi kalau kita hidup dalam kebencian, semua orang akan tampak seperti musuh, dan orang yang kita benci itu dia hadir terus di pikiran kita, di hati kita. Kita seperti orang yang hidup di taman berduri yang banyak ularnya. Taman berdurinya saja sudah menyebalkan, apalagi banyak ularnya. Sudah mengerikan. Maka hidup dalam cinta bukan hidup dalam kebencian. Energi yang dikeluarkan sama, tapi energi yang kita keluarkan untuk mencintai melahirkan kebahagiaan seperti hidup di antara bunga mawar dan taman surgawi, sementara energi kebencian melahirkan kegelisahan seperti hidup di taman berduri dan kumpulan ular. Ya sama energinya itu maksudnya sama capeknya. Dari kalkulasi matematikanya itu sama. Orang mencintai kan sibuk membahagiakan yang dicintai. Sementara orang yang membenci sibuk gimana caranya yang dibenci jatuh. Dua-duanya sama-sama sibuk, tapi rasanya beda. Orang yang mencintai sibuknya membahagiakan, menyenangkan. Sementara orang yang membenci sibuknya menyakitkan. Toh begitu kadang kita lebih suka milih kebencian. Nah ini PR kita hari ini. Jadilah jiwa yang mencintai. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai dari sahabat dan guru beliau ya, Syekh Syamsuddin At-Tabrisi. Masih berhubungan dengan persahabatan. Saya bilang tadi ini saya ambil dari kitab Qawaidul Ishq Al-Arbaun. Jadi 40 kaidah cinta. Harusnya 40, tapi ya saya ambil 7 saja. Tadi Maulana Rumi juga 7, Syekh Syamsuddin At-Tabrisi juga 7. Angka 7 kan ada rahasianya sendiri. Baik, yang pertama dari Syekh Syamsuddin At-Tabrisi. Kesepian dan kesendirian adalah dua hal yang berbeda. Saat engkau kesepian, jiwamu mudah terperangkap dalam kesesatan. Sementara engkau mengira dirimu sedang berjalan di jalan yang lurus. Sementara merasa sendiri lebih baik untukmu, karena hal itu bermakna engkau tidak sendiri. Tetapi adalah lebih baik jika engkau menemukan seseorang, karena orang lain adalah cermin bagimu. Ingatlah bahwa engkau tidak bisa melihat dirimu kecuali dalam hati orang lain, dan melihat kehadiran Tuhan dalam dirimu. Jadi yang pertama ini menarik ya, bedanya kesepian dan kesendirian. Kalau kesepian ini kondisi jiwa yang konotasinya agak negatif. Orang bisa di tengah-tengah ngaji yang rame ini, tapi dia kesepian. Itu biasanya hubungannya dengan kondisi jiwa yang dia inginkan tidak ada. Terus dia merasa sepi. Ini orang satu masjid kok yang dibahas cinta-cinta saja. Nggak ngerti bahwa aku sedang patah hati ini misalnya. Loh, itu kan di tengah orang yang kecewa, dia merasa kesepian. Nah, kesepian yang semacam ini, kalau Syekh Syamsuddin Tabrizi, ya jiwa kita mudah terperangkap dalam kesesatan. Karena kita merasa tidak punya teman. Akhirnya kan kita, yang lain jelek semua, tidak ngerti aku, terus kita jalan sendiri. Kita merasa lurus padahal jangan-jangan kita sudah melenceng.
Ini untuk para sahabat, kalian harus jeli temanmu ini kesepian atau kesendirian. Kalau kesendirian konotasinya lebih positif. Kesendirian itu yang orang memang sengaja menjauh untuk kepentingan tertentu. Saya ingin sendiri dulu ya. Itu kesendirian. Saya ingin uzlah dulu, ingin membersihkan diri dulu biar tidak banyak terpengaruh. Itu kesendirian. Banyak nasihat-nasihat yang menyuruh kita, yuk ambil waktu untuk sendiri sebentar. Biar tidak terlalu terpengaruh. Nah, ini kesendirian. Agak beda dengan kesepian. Jadi kalau ada teman, ada sahabat kok ingin sendiri, coba kamu cek dia memang ingin kesendirian atau sedang kesepian. Ini dua hal yang berbeda. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, jadi yang pertama ini, tapi baik kesepian maupun kesendirian lebih bagus lagi kalau kita ada teman. Karena teman itu cermin. Secakep apapun kita, kalau tidak ada cermin, ya kita tidak tahu. Seganteng apapun kita, kalau tidak ada cermin, ya kita tidak tahu. Nah, fungsi, kalau fisik kan memang cermin kaca, tapi kalau kondisi diri kita, jiwa kita, batin kita, ini kita perlu sahabat. Sahabat kita yang tahu, kamu sudah berlebihan loh. Kamu itu sudah lepas kontrol loh. Kamu kok pemarah gitu ya. Itu kan sahabat kita yang tahu. Kita sendiri mungkin sulit membaca diri kita secara objektif. Tapi teman kita bisa. Dia seperti cermin kita. Jadi ingatlah, engkau tidak bisa melihat dirimu kecuali dalam hati orang lain. Nah, jadi teman kita lebih ngerti tentang diri kita. Pak, saya kan bisa melihat diri kita, diriku sendiri ke dalam. Kalau ke dalam diri biasanya dalam dunia tasawuf, nanti kita ketemu Tuhan di sana. Rumusnya beda. Tapi untuk mengetahui level kita, tataran kita, kita perlu teman, kita perlu sahabat. Kita tidak bisa ngaku, Pak, saya itu murid yang paling pinter loh, Pak. Saya itu mahasiswa yang paling jago loh, Pak. Katanya siapa? Kata saya sendiri, Pak. Itu kan orang tidak percaya kalau gitu kan. Tapi kalau yang bicara temannya, sahabatnya, sahabat saya itu sabar orangnya, itu kita percaya, karena pasti dia ngalami berdua. Kalau kita sendiri yang ngomong, saya itu sabar loh Pak. Benar saya sabar. Kalau Bapak tidak percaya, marah ini saya. Itu. Kita sendiri tidak sadar kalau kita pemarah. Yang tahu sahabat kita. Nah, jadi ini penting. Makanya nanti teman-teman yang mau nikah, kadang tidak harus tanya langsung ke calonnya. Coba tanya ke sahabat-sahabatnya. Biasanya lebih objektif. Mereka lebih tahu. Oh, kalau temanku yang ini anaknya begini, begitu. Kalau langsung ke orangnya, kayak tadi, sering pencitraan. Jadi, maka penting kita tahu sahabat kita. Jadi, orang itu bisa kesepian, bisa kesendirian, tapi lebih bagus ada teman. Akan lebih kondusif hidupnya. Jangan sendirian. Karena kita ini terbatas. Kita jadi kuat itu karena saling mendukung bersama yang lain. Yang kedua, adalah mudah bagi kita untuk mencintai Tuhan yang maha sempurna, suci, dan terbebas dari kekurangan. Yang paling sulit adalah mencintai manusia dengan segala ketidaksempurnaan dan kekurangannya. Ingatlah, seseorang hanya akan mampu memahami apa yang bisa ia cintai. Tak ada kebijaksanaan tanpa cinta. Selama kita tidak belajar untuk mencintai makhluk Tuhan, kita tidak akan dapat benar-benar mencintai siapapun dan mengenal Tuhan. Nah, ini wasiat selanjutnya. Mencintai sesama, mencintai manusia, bersahabat dengan sesama itu hebat. Karena sebenarnya sulit. Kenapa? Orang itu
serba tidak sempurna, serba kekurangan. Kan banyak orang itu, Pak, saya nyari sahabat orang baik-baik. Sulit loh kita nyari orang baik-baik itu. Selalu orang itu ada kurangnya, ada jeleknya. Tidak mungkin kita ketemu orang yang sempurna. Loh, kita bisa mencintai yang tidak sempurna, itu hebat. Mencintai Tuhan, mencintai Allah itu lebih mudah jalannya. Kenapa? Allah Maha Kuasa, Maha Indah, Maha Sempurna, mudah. Tapi mencintai manusia dengan banyak kekurangannya itu sulit. Ya boleh dicek lah, kalau teman-teman memperhatikan sahabat kita masing-masing, itu kan selalu saja ada jeleknya. Tapi kita bertahan tetap mencintai dia, itu luar biasa. Nah, berarti persahabatan itu memang sesuatu yang utama. Dan cinta kita pada sahabat inilah nanti yang jadi sumber kebijaksanaan. Yang bisa bijaksana itu orang yang ada di tataran cinta. Makanya filsafat itu filosofia. Cinta pada kebijaksanaan. Karena ini level yang hanya bisa dicapai oleh para pecinta. Hanya yang mencintai, yang mau peduli. Sebenarnya kenyataannya begini sih, tapi tidak usah aku sampaikan dulu lah, nunggu hatinya tenang. Loh, bisa begini nih orang-orang yang mencintai. Kalau kita tidak peduli, tidak mencintai, Allah biar segera bebas tugas, tak kasih tahu sekarang aja meskipun dia nanti jadinya kecewa atau jadinya marah-marah. Nah ini levelnya mungkin kebenaran, tapi belum nyampe pada kebijaksanaan. Hanya orang-orang mencintai yang bisa bijaksana. Kadang-kadang mungkin kita punya sahabat yang cerewetnya luar biasa. Kalau ngomong tidak bisa berhenti misalnya. Tapi karena kita cinta padanya, kita peduli padanya, kita bisa menampung sebanyak apapun kata-katanya. Dan kita bijaksana untuk tidak begitu saja marah-marah padanya, begitu saja meninggalkannya. Jadi hanya orang yang bijaksana, hanya orang yang mencintai yang bisa bijaksana. Nah, jadi rumusnya tadi ya, mencintai orang lain itu hebat. Kalau kita bisa mencintai, itu alamat kita bisa bijaksana. Rumus selanjutnya, kalau kita bisa mencintai makhluk, berarti akan mudah jalan kita untuk mencintai Tuhan. Omong kosong orang bilang saya cinta Allah saja tapi tidak cinta pada makhluknya. Justru jembatan untuk kita mencintai Allah itu mencintai makhluknya. Bukti bahwa kita mencintai seseorang itu kan mencintai hal-hal yang berhubungan dengan orang ini. Nah, pada Allah juga begitu. Nah, ini wasiat dari Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Mari kita mengembangkan cinta pada sesama, pada makhluk. Karena cinta itu nanti akan jadi sumber kebahagiaan dan kebijaksanaan. Dan pada akhirnya akan membawa kita pada cinta kepada Allah. Tidak mungkin orang yang merugikan orang lain, benci orang lain, perilakunya bijaksana dan dia juga sulit untuk dekat pada Allah. Karena orang lain itu adalah makhluknya Allah juga. Baik, yang ketiga. Kotoran yang sesungguhnya ada di dalam diri. Ada kotoran yang tampak dan mudah dibersihkan, tetapi ada satu jenis kotoran yang sulit dibersihkan dengan air bening. Itulah kebencian dan fanatisme buta yang melekat dalam jiwa. Kita bisa membersihkan tubuh kita dengan menjalani hidup sederhana dan puasa, tetapi hanya cinta yang bisa membersihkan hati kita. Jadi ada kotoran jasmani, ada kotoran rohani. Kotoran jasmani itu mudah kita bersihkan, ya antara lain hidup sederhana, puasa itu kan membersihkan fisik kita.
Tapi kalau kotoran rohani, ini jalan untuk membersihkannya hanya cinta. Kotoran rohani, kata Syekh Syamsuddin At-Tabrisi, ada dua. Yang pertama kebencian, yang kedua fanatisme. Fanatisme ini jenis menduakan Allah dengan yang lain. Jadi keterikatan pada yang selain Allah, itu namanya fanatisme. Ini mengotori jiwa kita. Kebencian mengotori jiwa kita, fanatisme mengotori jiwa kita. Obatnya apa? Cinta. Jadi semoga teman-teman bolak-balik mendengarkan kata-kata cinta ini tidak malah bosen ya. Saya khawatirnya cinta lagi. Bosen, Pak. Tidak apa-apa, ini harus diulang-ulang. Sampean bosen juga tidak apa-apa. Paling tidak nanti masuk ke bawah sadarnya bahwa kita memerlukan banyak cinta untuk hidup ini. Adanya makhluk dan alam semesta ini ya juga buah dari cintanya Allah. Maka yuk, kalau masih ada kebencian, masih ada fanatisme, kita suka dengan sesuatu tidak masalah, kita memerlukan sesuatu tidak masalah, tapi semoga tidak jatuhnya fanatisme. Kita tidak cocok dengan sesuatu tidak masalah, kita tidak setuju dengan sesuatu juga tidak masalah, manusiawi, tapi semoga tidak sampai titik kebencian. Kalau sudah benci dan fanatik, itu jiwa kita kotor. Kalau dia kotor, sulit melihat kebenaran. Kalau kita sudah benci pada sesuatu atau seseorang, itu kan kebaikan atau kebenaran dari yang kita benci ini kan sudah tidak kelihatan lagi. Maka yuk, obatnya hanya cinta. Mari kita banyak mencintai. Lanjut. Yang keempat, Syekh Syamsuddin At-Tabrisi menasehati kita, jika seseorang ingin mengubah cara orang lain memperlakukan dirinya, maka lebih dulu dia harus mengubah cara dia memperlakukan dirinya. Bila dia tidak belajar untuk menyayangi diri sendiri, setulus dan sepenuh hati, dia tidak mungkin dicintai. Bila dia telah mencapai tahap ini, berterima kasihlah atas segala duri yang telah ditancapkan orang lain pada dirinya. Itu pertanda dia akan segera dihujani dengan bunga mawar. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyalahkan orang lain hanya karena mereka tidak menghormatinya, sedangkan dia sendiri tidak patut dihormati. Nah, ini mirip dengan kemarin-kemarin bahwa bersahabat dan mencintai sesama itu dasar awalnya adalah mencintai diri sendiri. Self-love. Orang yang tidak mencintai dirinya, tidak menghargai dirinya, tidak menghormati dirinya, jangan berharap dihormati, dihargai orang lain. Kalau kita sudah kejam sama diri kita sendiri, orang lain akan melihat, oh berarti aku harus memperlakukan dirinya seperti itu. Kalau kita sukanya ngerokok kan nanti orang akan nyuguhi kita rokok. Kalau kita sukanya kopi, orang akan menyuguh kita kopi. Jadi orang bersikap sebagaimana kita menyikapi diri kita sendiri. Maka kalau kita ingin, orang itu jangan begitu, kalau pas ada saya kok terus disuguhi kopi sama rokok, sekali-sekali disuguhi susu apa-apa. Nah, orang bisa nyuguhi kita susu ketika mereka tahu, orang ini kebiasaannya tiap hari minum susu. Berarti apa? Ayo ubah kebiasaanmu. Kalau ada orang tidak menghormatimu, coba kamu introspeksi, jangan-jangan memang selama ini aku tidak menghormati diriku. Sehingga orang terus menganggap, oh berarti seperti itu cara memperlakukan diri kita. Nah, berteman, bersahabat juga begitu.
Wah ini sahabatku ini loh, nek ngomong kok nyelekit banget ya di depanku. Kemungkinan mungkin perilaku kita memang mengundang dia untuk nyelekit. Jadi ini kok mudah sekali ya maki-maki aku. Atau memang kelakuan kita memang makiable. Apa makiable itu? Iya, memang kita layak dipisui. Jadi karena kelakuan kita layak dipisui, ya akhirnya kita dipisui. Kalau ingin tidak dimaki-maki sama orang lain, ayo kita melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Kalau orang kayak gini dimaki-maki. Karena sebelumnya kelakuan kita memang gambarannya seperti itu. Jadi rumus persahabatannya ya dimulai dari cara kita memperlakukan diri kita. Nah, Pak, tapi saya sudah baik loh Pak memperlakukan diri kita dengan bagus. Kok ada orang yang memperlakukan diri kita dengan buruk tetap begitu? Tenang saja, bersyukurlah. Disitulah latihannya. Dia menancapkan duri, tapi di balik duri yang menancap itu pasti mawarnya ikut. Jadi di situ kita akan dapat banyak pelajaran. Disitulah dimulainya peningkatan kualitas diri kita. Alhamdulillah ada teman yang gampang maki-maki, mudah misuh-misuh. Sekarang mentalku kuat, tangguh. Tidak mudah baper misalnya. Kualitas diri kita meningkat. Meskipun sebelumnya mungkin sakit hati kita. Tapi sekarang tambah tangguh. Jadi di balik duri yang menancap, mawarnya ikut. Jadi rumus pertama berarti kita menghargai diri kita, memperlakukan diri kita secara baik, mencintai diri kita. Insya Allah orang lain melakukan hal yang setara pada kita. Kalau tidak, disitulah saatnya kita akan naik kelas. Kualitas diri kita meningkat dari ujian yang diberikan oleh sahabat kita tadi. Dari duri yang menancap, bunganya ikut mekar. Yang kelima, kita semua diciptakan menurut citranya. Dan pada saat yang sama, masing-masing kita diciptakan berbeda dan unik. Tidak ada orang yang sama. Tidak ada dua hati yang sama. Jika Tuhan ingin semua orang sama, maka Dia sudah akan menciptakannya demikian. Oleh karena itu, tidak menghargai perbedaan dan memaksakan pandanganmu terhadap orang lain sama saja dengan tidak menghargai keputusan Tuhan. Jadi ini hubungannya dengan kebencian tadi. Kalau kita tidak mampu mengedepankan cinta, mampunya benci membenci, kalau dipikir mendalam, hakikatnya kita sedang tidak meridhoi ketetapannya Allah. Kita tidak rela dengan keputusannya Tuhan. Jadi, wong kita itu hakikatnya semua ciptaan Tuhan, lah kok beda-beda, berarti Tuhan menginginkannya demikian. Kuasanya Allah, tidak ada orang itu yang sama persis apa-apanya. Bahkan yang kembar sekalipun ada bedanya. Nah, itu kuasanya Allah. Nah, sementara orang yang membenci itu ingin agar yang dibenci itu mbok jangan begitu. Mbok seperti aku saja, ingin semua orang sama. Dia tidak sadar bahwa, keputusannya Allah begitu memang, ada beda-beda. Maka dalam persahabatan itu bukan membangun persamaan, tapi membangun kebersamaan. Beda-beda tidak apa-apa. Dengan beda-beda itu kita saling mendukung, saling menguatkan. Jadi ini rumus persahabatan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, dunia ini bagai gunung salju yang suaranya memantulkan gema. Apapun yang engkau ucapkan, baik atau buruk, akan kembali kepadamu.
Oleh karena itu, bila ada seseorang berpikiran buruk tentangmu, maka jika engkau mengatakan suatu keburukan tentang orang tersebut, itu hanya akan memperbesar masalah dan engkau akan terperangkap dalam lingkaran energi keburukan. Dengan demikian adalah sangat baik, ini kalau ini ijazah dari Syekh Syamsuddin At-Tabrisi. Bila kalau ada orang berbuat buruk pada kita selama 40 hari 40 malam, engkau mengatakan dan memikirkan hal-hal yang baik tentang orang itu. Di akhir 40 hari itu semuanya akan berbeda. Karena suasana jiwamu pun akan menjadi berbeda. Jadi ini sebenarnya nasihatnya begini loh. Kebaikan atau keburukan yang kita lakukan akan kembali ke kita. Kalau ada orang melakukan keburukan pada kita, jangan dibalas dengan keburukan yang sama. Karena kita akan terjebak dalam lingkaran keburukan. Balaslah tetap dengan kebaikan. Bahkan itu yang saya sebut ijazah tadi ya. Kalau ada orang kok sering ngomong jelek tentang kita, ayo dibales. Kata Syekh Syamsuddin, 40 hari 40 malam, ayo kita ngomong yang buruk, yang baik-baik tentang dia. Yang buruk-buruk lah podo wae. Kita ngomong yang baik-baik tentang dia, pikirkan yang baik-baik tentang dia. Setelah 40 hari akan ada keajaiban. Mungkin yang semula musuh bisa jadi teman. Ini semacam law of attraction. Kalau keburukan yang kita lakukan, ya keburukan yang akan hadir. Tapi kalau kebaikan yang kita ucapkan dan kita katakan, kita pikirkan, maka kebaikan juga yang akan hadir. Loh, kalau selama 40 hari kita ngomong yang baik-baik dan mikir yang baik-baik tentang seseorang, paling tidak kan kita sendiri yang terus jadi cinta padanya, tidak jadi benci. Energi kebencian tadi jadi berubah. Orang Jawa kan bilangnya tresno kuwi jalaran saka kulino. Kalau kita biasakan yang baik-baik, kita akan yang kita benci tadi lama-lama jadi kita suka. Apalagi sampai 40 hari. Pasti terus relasi kebencian akan berubah jadi relasi cinta. Yang ketujuh, di dunia ini bukanlah kesamaan atau keteraturan yang menggerakkan kita untuk maju ke depan, melainkan hal-hal yang bersifat kontradiksi yang nyata. Nah, ini yang terakhir ini harus agak hati-hati menjelaskannya. Dan semua yang bertentangan di dunia ini hadir dalam setiap diri kita. Oleh karena itu, seseorang yang beriman perlu bertemu dengan orang yang ingkar. Dan yang ingkar harus mengenal orang yang beriman yang teguh. Sampai masing-masing mencapai tahap paripurna. Keimanan merupakan proses bertahap yang memerlukan lawannya, yaitu kekufuran atau ketidakpercayaan. Ini kalau di filsafat namanya dialektika. Jadi kalau kalian ingin ngerti levelmu sejauh mana tataranmu, apakah engkau sudah pas, kamu perlu mencari antitesis. Counter example, mungkin kalau dalam penelitian ya. Jadi, misalnya, kalau kamu ingin menegaskan keimananmu kan kamu perlu, yang tidak beriman itu begini. Ini namanya hukum kontradiksi. Jadi, untuk tahu sesuatu itu ada kan kamu harus tahu yang tidak ada seperti apa. Untuk tahu sesuatu itu baik kan kamu harus tahu batas buruknya di mana. Ini namanya dialektika. Karena tidak mungkin semua orang baik atau semua orang kufur. Ini masing-masing orang ini saling jadi cermin seperti tadi. Maka tidak ada satupun ciptaannya Allah yang sia-sia.
Kalau kalian tanya, kok ada ya ciptaan ini, ciptaan itu? Tidak, semuanya ada mainnya, ada manfaatnya. Mungkin kita yang muslim mengambil parameter, oh ini batasnya kekufuran. Nanti mungkin agama lain juga punya batasnya sendiri, punya dialektikanya sendiri. Ini gunanya berteman, berdialektika. Sampai nanti batas paripurna. Mungkin kita beriman akan semakin beriman, akan semakin beriman. Yang kufur dialektika dengan kita, lama-lama dia juga jadi beriman. Semua lama-lama jadi memuncak. Jadi ini kalau di psikologi mungkin law of polarity, law of contradiction. Jadi hukum kontradiksi. Semakin kalau kita ingin berkembang ya harus tahu antitesisnya. Yang nanti lahir sintesis. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah ini kalau yang terakhir ini perlu direnungi agak mendalam. Bahwa baik dan buruk itu sesuatu yang berpasangan. Bahwa hitam dan putih itu berpasangan. Bahwa siang dan malam itu berpasangan. Kepercayaan dan ketidakpercayaan juga pasangan. Nah, dialektika dua inilah yang membuat dunia ini berputar. Dunia ini berjalan. Baik, waktunya ya. Monggo yang mau selesai dulu ini karena menuntaskan tadi. Nah, itu saya nulisnya salah, itu harusnya Jalaluddin Rumi, malah tak tulis jenengku. Ya. Kalau lurus-lurus saja kalian tidak melek. Jadi harus saya tulis yang berbeda. Ini awalnya cover jadi harus jadi quotes. Kata Maulana Rumi, perpisahan hanyalah bagi yang mencintai dengan kedua matanya. Sedangkan dia yang mencintai dengan jiwa dan hatinya tidak mengenal kata perpisahan sama sekali. Jadi ya wis, kamu langsung nggak usah tak jelaskan ya, sudah ngerti maksudnya ya. Jadi ya, kalau masih ada diksi perpisahan, ya berarti memang batas cintanya masih di level fisik. LDR itu kan levelnya fisik. Tapi kalau rasa cinta itu sudah ke level jiwa dan hati, ya tidak ada perpisahan. Karena jiwa dan hati tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak mungkin bisa berpisah. Kalau engkau sudah hadir di hatiku, dia masih ada di sini atau tidak kan tergantung aku. Meskipun engkau kawin dengan orang lain atau macam-macam, masih ada di hatiku kan. Tidak mungkin bisa hilang. Jadi perpisahan itu ya level fisik yang bisa. Kalau level jiwa dan hati sebenarnya tidak mengenal kata perpisahan. Apa bisa misalnya kalian, aku akan membuangmu dari pikiranku? Tidak bisa. Kecuali amnesia. Ya tetap akan ingat. Tidak mungkin tidak. Kita masih waras. Maka kata Rumi, tidaklah. Orang-orang yang saling mencintai, para sahabat yang saling mencintai itu tidak mungkin berpisah. Karena kalau tatarannya persahabatan itu mesti nyambungnya sudah jiwa dan hati. Tidak sekedar fisik. Baik, terakhir. Ada satu puisi yang saya suka. Ini mungkin tidak terlalu relate dengan persahabatan, tapi menurut saya penting. Menjadi manusia itu seperti rumah singgah. Setiap pagi ada yang hadir. Bahagia, kecewa, pahit, pikiran sesaat. Yang datang sebagai tetamu yang tidak diundang. Ucapkanlah selamat datang, sambutlah semuanya. Meskipun jika mereka adalah sekumpulan duka yang menghempaskan rumahmu seisinya. Mereka bisa membersihkanmu menjadi ketercerahan yang baru. Urusi setiap tamu dengan hormat. Pikiran gelap, aib, jahat, terima mereka di ambang pintu,
sambil tertawa. Suruhlah mereka masuk. Bersyukurlah pada apapun yang datang karena masing-masing dikirimkan dari jauh sebagai penuntun untuk kita. Jadi kita ini, pahamilah diri kita ini seperti rumah singgah. Setiap hari berseliweran tamu-tamu yang masuk. Termasuk tamu yang mengecewakan, tamu yang menyedihkan, yang buruk, yang menyusahkan, dan lain sebagainya. Hargailah semua, sambutlah semua dengan gembira, karena semuanya adalah penuntun kita, pelajaran bagi kita untuk membuat kita tercerahkan. Peristiwa yang baik, alhamdulillah, nanti kita perkuat, kita ulang lagi. Peristiwa yang buruk, menyedihkan, menyusahkan, yang aib, yaitu jadi pelajaran kita untuk besok tidak kita ulang lagi, untuk kita jadikan pengingat dan pelajaran dalam hidup. Jadi hidup itu tidak mungkin flat, mesti bergelombang. Kadang enak, kadang tidak, kadang bagus, kadang tidak. Sambutlah semuanya dengan gembira. Semuanya adalah kendaraan kita untuk jadi lebih baik, untuk melahirkan ketercerahan yang baru. Oh iya Pak, saya kemarin pernah salah ini, tapi sekarang tidak lagi, saya sudah belajar. Saya kemarin ketabrak aib ini, tapi insya Allah nanti saya tidak akan mengulang itu lagi. Semuanya akan jadi pelajaran yang melahirkan ketercerahan baru. Yang lama akan pergi, yang baru akan datang. Akan terus begitu. Karena hidup kita mirip rumah singgah. Baik, nanti mungkin setelah dari sini yang saya sampaikan tadi bisa diulang, direnungi lagi untuk meningkatkan kualitas hidup kita khususnya dengan sesama. Sengaja saya angkat bulan ini tema persahabatan. Paling tidak menyadarkan kita bahwa kita ini apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang kita temui, jangan lupa bahwa kita sama-sama manusia yang perlu dukungan dan kebersamaan dengan yang lain. Baik, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Termasuk tadi agak putus-putus, terdistraksi oleh macam-macam. Semoga tidak dengan manfaat dan maslahat yang kita dapat dari tema malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.